got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Produk yang kami buat yaitu stik ubi jalar ungu. Nah, alasan kami memilih stik ubi jalar ungu untuk dijadikan sebagai produk yaitu karena berbagai pertimbangan, seperti ubi jalar ungu yang dikenal sebagai bahan pangan yang kaya akan gizi, yang mengandung protein, karbohidrat, lemak, serat, mineral seperti tembaga, mangan, zat besi, dan juga kalium. Serta ubi ungu juga mengandung vitamin seperti vitamin B6 dan vitamin C. Nah, ubi jalar ungu ini juga dikenal kaya akan antioksidan yang berfungsi untuk menangkap radikal bebas sehingga dapat mencegah terjadinya kanker, penyakit degeneratif, dan juga penuaan. Manfaat lain dari ubi jalar ungu yaitu dapat melancarkan proses pencernaan, membantu menurunkan tekanan darah, dan menjaga keseimbangan gula darah. Alasan lain kami memilih ubi jalar ungu untuk dijadikan sebagai produk yaitu karena ubi jalar ungu harganya relatif murah sehingga bisa dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat. Adapun sejumlah keunggulan dari stik ubi ungu kami yaitu yang pertama berpotensi mendapatkan rasa yang lezat karena bahan-bahan yang digunakan dalam membuat stik ubi ungu seperti ubi jalar ungu, tepung terigu, mentega, garam, baking powder, masako, telur, dan juga tepung tapioka. Ubi jalar ungu memiliki rasa yang manis dan gurih sehingga dapat memberikan rasa yang khas pada stik ubi ungu. Selain itu, penggunaan mentega, telur, dan juga masako dapat memberikan cita rasa pada stik ubi ungu. Adapun keunggulan lainnya yaitu mudah dibuat. Nah, dalam membuat stik ubi ungu cukup sederhana dan mudah diikuti. Nah, bahan-bahan yang digunakan mudah didapatkan. Oleh karena itu, stik ubi ungu dapat menjadi camilan yang praktis, sehat, dan mudah dibuat di rumah. Kemudian cocok untuk berbagai kalangan. Stik ubi ungu memiliki rasa yang lezat dan bergizi. Oleh karena itu, stik ubi ungu cocok untuk berbagai kalangan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Kemudian memiliki daya tahan yang lama. Nah, stik ubi ungu dapat bertahan selama beberapa hari jika disimpan di dalam kulkas. Oleh karena itu, stik ubi ungu dapat menjadi cemilan yang praktis dan mudah dibawa saat bepergian. Selanjutnya, price atau kalkulasi harga dari produk yang kami produksi dan kami jual yaitu stik ubi jalar ungu. Harga bahan untuk membuat stik ubi jalar yaitu terigu 500 gram 7.000, mentega 1 saset 6.000, garam 1 saset 250 gram 4.000, baking powder 1 botol kecil 3.000, telur 3 butir 6.000, masako 1 bungkus 2.000, minyak 1 liter 18.000, tepung tapioka 500 gram 6.500, pouch 50 pieces 15.000, stiker tank 1 bungkus atau 1 gulung 15.000, ubi jalar setengah kilo 20.000. Jadi jumlah modal keseluruhan 102.500 rupiah. Dari bahan dan modal tersebut mendapatkan 23 bungkus atau per pouch. Dan dari harga bahan dan modal tersebut kami menjual stik ubi jalar per bungkusnya 8.000. Harga jual 8.000 per bungkus sudah mencakup biaya bahan, biaya produksi, dan biaya pemasarannya. Dengan harga tersebut produsen masih bisa mendapatkan keuntungan yang wajar. Tentu saja harga jual stik ubi jalar bisa disesuaikan dengan target pasar dan strategi pemasarannya yang digunakan. Misalnya, jika target pasar adalah konsumen kelas menengah atas, maka harga jual bisa dinaikkan menjadi 10.000 per bungkusnya. Bahan baku yang kami gunakan untuk produk kami yaitu ubi ungu dan tepung terigu protein sedang.
Yang pertama yaitu ubi jalar ungu atau Ipmoea batatas elpoir, merupakan salah satu jenis ubi jalar yang banyak ditemui di Indonesia. Ubi jalar ungu jenis Ipmoea batatas elpoir memiliki warna ungu yang cukup pekat pada daging ubinya sehingga mempunyai daya tarik tersendiri. Yang kedua yaitu tepung terigu protein sedang atau yang biasa dikenal sebagai tepung serbaguna. Tepung ini merupakan campuran dari protein tinggi dan rendah dengan kandungan protein 10,5% hingga 12%. Sesuai dengan namanya, tepung terigu ini banyak digunakan untuk mengolah berbagai jenis makanan, baik dari makanan kering maupun makanan basah. Adapun komposisi dari produk yang kami buat yaitu ubi ungu 1 kg, tepung terigu rendah protein 500 gram, tepung tapioka 50 gram, mentega 80 gram, telur 3 butir, garam, baking powder, dan masako secukupnya, serta minyak untuk menggoreng secukupnya. Selanjutnya ada tempat produksi, yaitu lokasi yang digunakan untuk memproduksi atau menghasilkan produk, baik itu barang ataupun jasa. Lokasi ini kita kenal dengan sebutan pabrik. Dalam lokasi ini aktivitasnya sudah sangat jelas, mulai dari proses kedatangan bahan baku, pengelolaan, sampai dengan pengiriman ke konsumen. Jadi, teman-teman, untuk tempat produksi dari produk kami yaitu stik ubi ungu, teman-teman bisa langsung datang ke Jalan Terong, tepatnya di Pondok KM4. Ada promosi. Bentuk promosi yang kami buat yaitu open order atau PO, yaitu di mana pembeli bisa langsung memesan produk stik ubi ungu yang telah tersedia wujudnya sehingga mendapatkan produk yang sudah dipesan tanpa harus menunggu dengan waktu yang cukup lama. Atau teman-teman semua juga dapat berkunjung pada akun IG kami yaitu @prupolnutrition untuk melihat keunggulan pada produk kami. Selanjutnya kalian juga dapat memesan produk kami yaitu stik ubi ungu, baik itu secara langsung atau via IG, maka kami akan langsung mengantarkan pesanan teman-teman semua. Terakhir ada people atau orang. Sasaran penjualan adalah tujuan penjualan yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Sasaran penjualan penting untuk mengevaluasi kinerja tim, memotivasi mereka, menentukan fokus, mengidentifikasi peluang, dan lainnya. Untuk produk stik ubi ungu yang telah kami buat kali ini yaitu sasaran utamanya pada remaja. Akan tetapi, anak-anak dan dewasa dapat mengonsumsi produk stik ubi ungu yang telah kami buat. Baik, materi selanjutnya yaitu studi kelayakan atau feasibility study, yaitu kajian yang dilihat dari berbagai aspek, baik dari aspek legalitas, aspek teknik, pemasaran, sosial ekonomi maupun manajemen dan keuangan, yang hasilnya kemudian digunakan untuk mengambil keputusan suatu usaha, apakah usaha itu dijalankan, ditunda, atau tidak dijalankan sama sekali. Studi kelayakan ini mengharapkan perilaku etis dari para pelakunya, yaitu perilaku yang mengacu kepada norma-norma atau standar moral pribadi dan hubungannya dengan orang lain agar dapat terjamin bahwa tidak seorang pun dirugikan, baik itu konsumen ataupun produsen. Kemudian untuk produk bisa dikatakan layak secara teknik, yaitu jika produk tersebut dapat diterima dan diproduksi secara massal dan dipasarkan secara besar-besaran. Pemilihan teknologi sangat penting karena dapat mempengaruhi keberhasilan suatu usaha yang dijalankan, sehingga perlu adanya studi kelayakan sebelum suatu usaha atau proyek dijalankan. Intinya agar usaha yang dijalankan tidak sia-sia atau tidak membuang uang, tenaga, dan pikiran secara cuma-cuma, serta tidak menimbulkan masalah di masa yang akan datang. Sangat diperlukan studi kelayakan ini. Adapun tujuan dari studi kelayakan yaitu yang pertama menghindari risiko kerugian, yang kedua memudahkan perencanaan, yang ketiga memudahkan pelaksanaan pekerjaan, yang keempat memudahkan pengawasan, dan yang kelima itu memudahkan pengendalian. Untuk produk stik ubi ungu sendiri, jika dilihat dari segi kelayakan secara teknik dapat dikatakan layak karena diterima oleh konsumen walaupun skala produksi yang dihasilkan masih tergolong kecil. Selanjutnya yaitu laba rugi, modal yang dikeluarkan oleh kelompok 8 untuk membuat produk stik ubi ungu sebesar Rp102.500 dengan total produk yang dihasilkan sebanyak 23 pouch.
Untuk harga per pouch produk tersebut sebesar 8.000. Jadi keuntungan yang diperoleh apabila produk terjual habis yaitu sebesar Rp81.500 atau 80% dari modal yang dikeluarkan. Untuk penjualan awal atau hari pertama, produk terjual sebanyak 7 pouch dengan total harga Rp56.000. Maka diperkirakan produk tersebut harus habis dalam 3 hari. Adapun kerugiannya yaitu apabila sisa produk tidak dapat terjual habis dalam waktu 7 hari, maka produk tersebut akan rusak dan tentunya produsen akan mengalami kerugian.